Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayantun Permatasari, saya mahasiswa UT semester 8. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran siklus 1. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah Ibu pun sehat. Kalau begitu, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan semangat belajar kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, makasih. Ibu mau ngecek hadirannya dulu ya. Yang ada, tolong acungkan tangannya ya dan jawab hadir. Adel, Adrian Mardika, Siva, Denis, Debbie, Delia. Oke, sekarang hadir semua ya. Sebelum hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Oke, betul. Kita kemarin belajar tentang cerita. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam sebuah cerita. Unsur-unsur dalam sebuah cerita ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ibu punya salah satu cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Disimak dulu ya. Dahulu kala, burung kasuari tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dia memiliki sayap yang lebar. Oke, begitu ceritanya. Sekarang coba kita identifikasi. Unsur apa sajakah dalam burung kasuari tersebut? Tema. Dalam tema, burung tersebut menggunakan tema apa? Fabel, hewan ya. Temanya itu tentang hewan, tentang perkelahian hewan. Kedua, tokoh. Ada burung kasuari dan Dara Mahkota. Yang ketiga, alur mereka maju, dan latarnya itu adalah hutan, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang orang kedua. Amanatnya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh serakah ya. Kita harus berbagi sesama makhluk hidup. Oke, sekarang Ibu punya cerita kedua, tapi tolong kalian buat jadi beberapa kelompok dulu ya. Jadi 4 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok saja. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Buat 1 orang untuk menjadikan perwakilan kelompok kalian, menjadi ketua kelompok ya. Untuk nanti kita maju ke depan mengadakan kuis. Oke, Ibu akan bagikan dulu ya ceritanya. Ini. Yang berjudul Si Pitung ceritanya. Tolong kalian identifikasi sekarang mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam cerita Si Pitung. Kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, baik. Silahkan maju perwakilan kelompoknya ke Ibu. Bawa hasilnya ya, yang tadi kata Ibu suruh ditulis. Oke. Kumpulkan hasilnya. Ibu ada beberapa pertanyaan. Tolong dijawab ya. Oke, kita mulai saja kuisnya ya. Yang tahu langsung acungkan tangannya. Siap? Konsentrasi, dengarkan pertanyaannya sekarang. Unsur-unsur dalam sebuah cerita ada 6. Coba sebutkan unsur tokoh dalam cerita Si Pitung. Ada tokoh apa saja, siapa sajakah dalam cerita Si Pitung? Iya, silakan. Mahar, silakan jawab. Oke, betul. Silakan duduk lagi ya. Sekarang soal kedua. Soal kedua mengenai sudut pandang. Dalam cerita Si Pitung menggunakan sudut pandang apakah? Ya, betul. Jawab. Oke, betul. Silahkan duduk. Sekarang tinggal Debbie dan Adele. Debbie dan Adele, coba berikan penjelasan kepada Ibu mengenai latar yang terdapat dalam cerita Si Pitung. Ya, betul. Silahkan Debbie. Oke. Latarnya adalah markas company dan rumah Haji Naifin. Oke, betul. Sekarang coba Dela, Ibu mau bertanya sama kamu. Dalam cerita Si Pitung ada amanat apa yang terdapat, yang terpesan? Oke, betul. Kita tidak boleh serakah dan tidak boleh sombong. Oke, silahkan duduk kembali. Itulah hasil kuis kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti mengenai unsur-unsur dalam sebuah cerita? Oke, unsur-unsur dalam sebuah cerita Si Pitung ada tema. Dia ceritanya itu berbentuk saga, ya, tentang saga.
Terus tokohnya ada siapa saja? Ada Si Pitung, Haji Naifin, oke, company, ya, dan anak buah company. Oke. Latarnya tadi ada di mana saja latarnya? Iya betul, di markas company di rumah Haji Naifin. Amanatnya apa saja amanatnya? Amanatnya kita tidak boleh menindas rakyat jelata, tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, dan satu, jika ingin berbuat baik tidak boleh mencuri. Si Pitung mencuri itu karena memang dia mengambil kembali haknya rakyat jelata yang diambil oleh para company. Oke, untuk pembelajaran hari ini mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.